Halo guys, ketemu lagi sama gua di DFA Channel. Kali ini saya mau nyoba ngajarin mobil truk. Kali ini mobil yang gua gunain itu mobil GNT Express karena emang gua kerja di sini. Jadi teman-teman bisa lihat sini jenis mobilnya NLR 55LX 100 PS Isuzu ya. Nanti gue jelasin gimana cara bawanya, gimana cara mengemudikannya. Simak terus video gue, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ingin belajar mobil. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam mobil nih teman-teman ya. Jadi sepintas memang gak ada yang beda ketika kita bawa mobil ini sama mobil pribadi, mobil kecil. Tapi itu tadi saya sudah sebutkan bahwa memang dimensi dari truk ini dia memang cukup lebar dibandingkan dengan mobil pribadi. Maksudnya ketika kita masuk ke dalam ruangan ini kita akan merasa agak lebar, padahal kalau diukur sih mungkin lebarnya sama, tapi perasaan kita mengitukan bahwa truk ini lebih besar dari mobil pribadi. Semua pengoperasian dari handle semua juga sama teman-teman. Handle juga sama pengoperasiannya, hanya saja yang membedakan itu dia ada brake atau rem angin aja di sini ya, sama dimensinya agak lebar. Itu dia, ketika feeling kita sudah mulai bergerak untuk menjangkau lebih lebar dimensi truk ini, maka nanti teman-teman juga akan dapat. Jadi intinya konsepnya sama sih teman-teman ya. Kalau truk yang saya bawa ya, truk yang saya bawa ini konsepnya sama, yaitu dia punya transmisi 5 kecepatan ya, atau 5 gear 5 kecepatan. Kemudian juga truk yang saya bawa ini dia pengoperasian giginya sama seperti mobil pribadi. Dia satunya ditarik ke kiri, kemudian dorong ke atas 1, 2 pojok kiri tarik ke bawah 2, 3-nya setelah netral didorong ke atas lurus dia 3. Itu sih sebenarnya nggak ada yang beda, cuma yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman ingat, dimensi truk ini dia yang pertama lebarnya beda ya, lebarnya beda dengan mobil pribadi. Yang kedua juga panjangnya beda. Nah, itu dia yang terus harus teman-teman ingat, panjangnya beda juga. Nah, jadi ketika kita mau belok itu dia nggak sama seperti mobil pribadi ya. Sama seperti mobil pribadi, dia punya konsep tersendiri, dia punya feeling tersendiri. Jadi kalau konsep saya kalau kita mau belok itu ketika kita mau membelokkan truk yang dimensinya lebih panjang dan juga lebar, intinya satu, bahwa ketika kita mau belok ke kanan, contohnya kita mau belok ke kanan, jadi teman-teman jangan pepetkan bodi mobil ini ke kanan teman-teman. Jadi teman-teman agak ambil dulu posisinya agak ke kiri, kecuali kalau memang space tempat kita mau belok itu dia agak lebar, bolehlah agak ke kanan sedikit ya. Tapi kalau space-nya sempit, artinya dia nggak lebih dari lebar badan mobil atau lebih sedikit, itu teman-teman harus ambil ke kiri. Kemudian pastikan bahwa 3/4 mobil ini dia sudah masuk dulu ya, sudah teman-teman belokkan 3/4 bodi mobil ini masuk, baru teman-teman nanti sambil lihat spion kanan kiri, teman-teman terus putar ke kanan seperti itu. Baru kalau memang sudah oke, biasanya kalau 3/4-nya sudah masuk bagian mobil ini, dia buntutnya akan aman teman-teman. Itu tips dari saya. Bagaimana kalau kita mau menanjak misalkan bawa truk, karena kan truk ini kan dia dimensinya besar, otomatis dia muatannya juga banyak ya kan. Muatannya banyak, ada yang mesinnya bagus, ada yang mesinnya juga kurang bagus misalkan. Intinya tips amannya ketika teman-teman nanjak itu, teman-teman nggak usah takut kalau muatan penuh ya. Tips amannya teman-teman gunakan gigi 1 ya, gigi 1. Gunakan gigi 1 sampai truk ini benar-benar ada di puncak tanjakan ya. Jadi jangan sampai karena teman-teman rasa bahwa suara mesin ini kasar, kemudian juga nggak enak, teman-teman oper langsung ke gigi 2. Jangan, karena untuk pemula ini dia akan berbahaya teman-teman. Karena ketika teman-teman dari gigi 1 kemudian posisi tanjakan teman-teman oper ke gigi 2, teman-teman itu nanti akan mengalami
apa ya, mobil bisa berhenti di tempat, bisa, kemudian juga suruh nanjak lagi nanti nggak akan kuat gitu loh. Jadi untuk tips amannya teman-teman gunakan gigi satu aja dari awal sampai dia betul-betul ada di puncak tanjakan, seperti itu. Kemudian kalau turun juga, ketika teman-teman menghadapi turunan itu, teman-teman gunakan engine brake atau rem angin, ya kan. Kemudian juga bantu dengan rem kaki, bantu juga dengan handle gigi. Taruh posisi gigi itu di posisi gigi ketiga misalkan, ya kan, gigi ketiga atau gigi 4. Kalau memang kira-kira kurang bantu rem, bisa teman-teman gunakan gigi 2 seperti itu teman-teman. Itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk tips yang berikutnya teman-teman kan mau beralih nih dari mobil kecil ke mobil besar, teman-teman juga harus tahu betul-betul seluk-beluk pengendalian gigi mobilnya, permainan engine brake-nya. Jadi tips pesan saya, teman-teman itu harus ikut dulu dengan orang-orang atau supir-supir yang memang sudah punya keahlian membawa truk. Teman-teman ikut beberapa hari untuk melihat bagaimana dia mengoperasikan setir, bagaimana dia mengoperasikan engine brake-nya, bagaimana dia mengoperasikan handle gigi ketika jalan tanjakan dan sebagainya. Nanti ketika teman-teman benar-benar sudah siap, sudah oke, sudah ngerasa bahwa sudah dapat ilmu dari supir tersebut, boleh teman-teman coba dengan cara yaitu tadi, kita harus gunakan feeling kita yang lebih dibandingkan dengan mobil yang pribadi, karena dia dimensinya lebar, kemudian juga panjang ya teman-teman, seperti itu. Jadi tips saya intinya teman-teman harus betul harus ikut dulu dengan sopir yang berpengalaman, lihat dulu cara mainnya, lihat dulu pengoperasian semua bagian dari truk ini, baru teman-teman nanti boleh coba membawa truk. Itu saja tips dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar, bisa mengendalikan truk ini dengan baik, dengan menyontoh sopir-sopir yang berpengalaman. Kemudian juga teman-teman harus hilangkan itu yang namanya rasa takut, rasa grogi, karena itu dia kunci utama. Ketika teman-teman masih ada takut, masih ada grogi, bakal hancur semua. Percaya sama saya, karena grogi itu dia bisa menutupi semua feeling semua segala macam itu akan tertutup sama takut dan grogi. Itu saya tips dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu sedikit banyak teman-teman yang ingin belajar truk. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan video ini. Dan untuk pengoperasian gigi, pengoperasian kopling dan gas supaya mobil ini tidak kasar, simak video-video saya sebelumnya. Di situ saya sudah cantumkan. Nanti juga di link deskripsi juga saya akan cantumkan linknya. Ya teman-teman bisa lihat, bisa buka linknya, kemudian teman-teman praktekkan ya. Jadi intinya adalah ketika kita memainkan gas dan kopling itu seperti kita main jungkit-jungkitan seperti ini. Jungkit-jungkitan, ketika gas diinjak, kopling naik, ketika kopling diinjak, gas naik, seperti itu. Jadi suaranya dia akan halus, stabil, nggak akan kasar. Itu ya teman-teman ya tips dari saya. See you next time, dan tuliskan komentar positif, komentar yang membangun video ini, channel saya. Kemudian kalau memang ada praktek-praktek lain yang ingin saya praktekkan atau usulan teman-teman, silahkan juga tuliskan di komentar. Nanti akan saya buatkan video tutorial berkenaan dengan belajar mobil. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.